Hembusan angin dari pegunungan terasa semakin menderu. Gumpalan awan di langit bergerak begitu cepat. Hutan menjadi gusar, semakin lama angin berubah menjadi badai. Kalau menurutku daripada masuk angin lebih baik masuk kedai. Bisa makan, minum, ngobrol. Ujar seorang penduduk yang sedang berteduh di dalam kedai. Deru hujan bercampur badai sempat menyiram bagian dalam kedai tersebut. Maklum, kedai itu mempunyai dinding hanya separuh bagian. Si pemilik kedai yang berbadan kurus menggerutu keras. Ratu Rubah banyak dikenal oleh para penduduk desa. Padahal wilayah kekuasaannya ada di pesisir pantai barat. Hampir semua orang tahu bahwa di pantai barat terdapat sebuah bangunan megah yang sering disebut sebagai istana. Bangunan megah itu mempunyai benteng yang kokoh. Luasnya sama dengan 3 kali luas pedesaan. Di sanalah seorang perempuan cantik bermata sayu memegang tampuk pimpinan dan menobatkan diri sebagai ratu yang kemudian dikenal dengan nama Ratu Rubah. Perempuan itu mempunyai bentuk tubuh yang elok. Pinggangnya ramping, pinggulnya bikin pusing. Pakaiannya seronok, dadanya montok. Bibirnya ranum, hobinya mesum. Ia bukan saja seorang ratu yang gemar digelitik, tapi juga seorang perempuan yang berilmu tinggi. Persekutuannya dengan iblis membuat Ratu Rubah sukar ditumbangkan oleh lawan. Selama menjadi pengabdi iblis, ia akan tetap awet muda dan kecantikannya tak pernah luntur. Pancaran daya pikatnya begitu tinggi sehingga setiap lelaki mampu ditundukkan olehnya. Baik ditundukkan dengan ilmu kanuragan maupun dengan aji kemesraannya. Seorang pemuda desa yang pernah berhadapan dengan Ratu Rubah menuturkan kisahnya kepada para pengunjung kedai yang sedang diterpa badai dan hujan. Jika ia sedang membisik rayuan, suaranya nyaris tak terdengar. Tarikannya was hus hehehe. Apa maksudnya? Tahu-tahu kita dibuat tak berpakaian lagi, bisik pemuda itu. Gila. Mereka yang mendengarkan berdecak kagum. Dan kalau sedang melawan tokoh manapun, ia tak pernah menggunakan waktu yang lama. Sekali pukul, lawan langsung ngejoprak. Kadang-kadang sekali sentak, nyawa orang bisa melayang. Tring, tring, tring. Bunyi apa itu? Perhiasannya kalau berjalan gemerincing. Bisik si pemuda dengan nada suara ditekan untuk meyakinkan ceritanya. Shh, dengar-dengar, Raden juga sedang tergila-gila sama Ratu Rubah, apa benar? Bisik seorang lelaki berpakaian serba hitam. Maksudmu, Raden yang gila wanita itu? Raden mana lagi kalau bukan si gila wanita? Apa iya? Aku kok baru dengar sekarang kalau Raden ada main sama Ratu Rubah. Bukankah dia sudah punya istri? Timpal pemuda berikat kepala hijau. Bahkan, ku dengar istri Raden sedang hamil tua. Memang iya, kemarin kulihat Murni sudah bolak-balik ke rumah Mak Siti, si dukun bayi mungkin sudah mau melahirkan. Murni siapa? Ya istrinya Raden, tolol. Oh, jadi istrinya Raden itu sekarang tolol ya? Kau yang tolol, bentak pemuda berbaju merah yang mengenal Murni, istri Raden tersebut. Gosip itu sebenarnya sudah lama menyebar dan menjadi buah bibir para penduduk. Tetapi tidak setiap orang berani bicara di sembarang tempat dengan sembarangan. Umumnya mereka hanya berani berkasak-kusuk di pojokan rumah atau di sudut kedai. Sebab bagaimanapun mereka masih merasa takut dan sungkan terhadap Ki Demang Yanto yang menjadi penguasa di wilayah tersebut yang membawahi beberapa kelurahan. Sebenarnya Ki Demang sendiri sudah mengetahui skandal putranya dengan Ratu Rubah. Namun ia selalu menutup mata dan telinga demi menjaga gengsi di depan para kerabatnya.
Tentunya Ki Demangyanto sangat malu mendengar putranya yang sudah beristri terlihat hubungan gelap dengan seorang perempuan dari tokoh silat aliran hitam itu. Sebagai keluarga darah bangsawan, Ki Demang sangat tidak setuju terhadap hubungan gelap itu. Ia sendiri sudah menegur putranya berkali-kali. Tapi, teguran tersebut tak digubris oleh sang putra. Kasihan Murni kalau setiap malam kau ditinggal pergi ke pantai barat hanya untuk menyambangi perempuan itu, ujar Ki Demang pada suatu siang. Raden hanya menjawab, justru karena aku kasihan kepada Murni, istriku, maka setiap malam ia kutinggalkan, ayah. Sebab jika aku selalu ada di sisinya, kasihan bayi yang dalam kandungannya. Merasa tertekan setiap malam. Bahkan bisa bikin cacat sang jabang bayi, bukan? Raden memang seorang suami yang bandel dan masih suka ugal-ugalan. Usianya yang sudah mencapai 28 tahun masih belum mampu mengendalikan dirinya untuk bersikap sebagai seorang lelaki yang dewasa, apalagi seorang ayah. Murni yang hanya anak seorang petani tak menyadari bahwa ia telah dinikahi oleh seorang lelaki yang belum mampu berpikiran dewasa. Murni hanya menuruti perasaan cintanya terhadap pemuda tampan berdarah biru, sehingga ia mau menjadi seorang istri yang tulus dan setia terhadap suaminya. Ia tak berani mengeluh di depan Raden karena rasa takutnya terhadap sang suami. Tetapi beberapa tetangga mereka mempunyai penilaian sendiri tentang perkawinan putra Ki Demang. Penilaian tersebut sering dilontarkan secara kasak-kusuk dari mulut ke kuping, dari kuping ke dinding. Kasihan ya, si Murni itu baru kawin setahun kurang, sudah sering ditinggal pergi suaminya. Mungkin karena Raden adalah orang yang dipercaya di perguruannya, sehingga ia terlalu sibuk mengurus perguruan. Perguruan apa? Ujar seorang istri tetangga sambil bersungut-sungut. Dia termasuk orang penting loh di perguruan Tapak Elang. Setiap ia pergi meninggalkan Murni, ia bukan mengurus perguruannya, tapi malah mengurus elangnya. Apa? Masa iya? Mbak ini ada-ada aja kalau ngomong. Maklum kali ini yang berkasak-kusuk adalah para istri. Tak heran kalau nada kasak-kusuk mereka agak ngeres. Namun, kasak-kusuk mereka segera buyar ketika seorang perempuan berusia 40 tahun datang dengan wajah tegang seperti habis ditampar setan. Hei, Mak Siti kemana ya? Kemana si dukun bayi itu? Ada apa mencari Mak Siti? Situ mau beranak lagi? Baru 2 bulan yang lalu melahirkan, kok sekarang mau melahirkan lagi? Bukan aku yang mau melahirkan, itu loh, si Murni. Murni sudah meraung-raung, perutnya sakit, pasti sudah mau melahirkan. Aduh, kasihan. Cepat panggil Mak Siti. Lah iya, makanya aku tadi menanyakan Mak Siti. Kau pikir mau apa kalau tidak mau memanggilkan Mak Siti? Bentak orang itu.